Bethany Miracle Center di Philadelphia yang akan membahas tentang penginjilan di masa pandemik bersama dengan hambanya Pastor Victor Daud Faraknimela dari Belanda. Selamat pagi Pastor Victor, selamat malam mungkin ya. Malam hari ini kita akan mendalami firman Tuhan lebih lagi dan bukan hanya saja menjadi pengikut Kristus yang setia, tetapi kita mau memuridkan bangsa-bangsa menjadi murid Yesus. Terutama di masa pandemik ini, di mana semua di sekitar kita bergoncang, seperti ekonomi, finansial, keluarga, bahkan pemerintahan. Tapi kita percaya hanya satu yang tidak tergoyahkan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan dan kuasanya tidak tergoyahkan oleh apapun, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nah, mari sama-sama kita bisa bagikan video ini. Bagi Anda yang menyaksikan secara live di Facebook, Anda bisa share link video kami biar bisa menjadi berkat untuk saudara-saudara Anda. Dan Anda juga bisa mengikuti ibadah kami setiap minggu di Bethany Miracle Center. Dan bagi Anda yang berada di Philadelphia, Anda bisa bergabung bersama kami dengan registrasi di bethanymiracle.center.org. Kami juga memiliki ibadah youth, dan for all English speaker, we welcome you to join our English service every Sunday at 12 p.m. It is on site now. You are welcome to join us and register at aerogeneration.org. Bagi Anda yang baru bergabung, Anda menyaksikan kelas pemuritan BMC. Malam hari ini kita akan membahas tentang penginjilan di masa pandemik. Program ini adalah program interaksi di mana kami mengencourage Anda semua untuk bertanya. Anda bisa bertanya melalui WhatsApp ataupun di chat ini. Bagi Anda yang ingin bertanya di WhatsApp, Anda bisa mengirimkan teks ke 267-210-1794. Dan juga bagi Anda yang menyaksikan secara live, Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di komen di bawah ini. Mari kita sama-sama satukan hati kita di dalam doa sebelum kita memulai kelas pemuritan kita. Dengan hormat saya minta Pastor Jimmy untuk berdoa. Silakan Pastor Jimmy. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadapan Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Malam hari ini kami juga bersyukur kalau Tuhan memberikan kesempatan untuk kembali kami belajar, untuk kami dimuridkan melalui Zoom penginjilan di masa pandemi. Tuhan, kami percaya seperti apa yang Tuhan katakan dalam firman-Mu bahwa umatku binasa karena kurang pengetahuan, yaitu pengetahuan firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, izinkan kami untuk kami bisa belajar malam hari ini. Allah Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya, urapi hamba-Mu, Pastor Victor akan menyampaikan, dan kami semua, dan kami percaya dalam Zoom pemuritan ini, setiap kami yang mengikuti diberkati, dan kami diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar dan diajar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Mari sama-sama kita buka hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya kuasanya ada di mana saja dan dimanapun Anda berada, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama.
hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Sudah tugas kami untuk menyenangkan-Mu, Tuhan. Senangkan-Mu selalu. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Puji Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, itulah yang kuingini. Dan tahukah Anda bahwa hal yang paling menyenangkan hati Tuhan, selain saat kita memberikan hidup kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah saat kita membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Saudara sekalian,
Ingatlah bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa satu orang bertobat, maka seisi surga bersorak-sorai. Coba bisa bayangkan kalau satu surga, termasuk Tuhan dan berlaksa-laksa malaikat, bermiliat-miliat malaikat, serta juga para penghuni surga bersorak-sorai karena satu jiwa bertobat, maka itu sesuatu yang paling membahagiakan kepada hatinya Tuhan. Itu sebabnya saudara sekalian, di tengah-tengah pandemik ini kita perlu belajar untuk kembali mengingat bahwa salah satu perintah amanat agung Tuhan kita bukan cuma sekedar kita menjadi orang yang diselamatkan, tetapi untuk kita memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Ingat bahwa tugas penginjilan bukanlah tugas hanya para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, atau khususnya para penginjil, tetapi semua orang percaya telah diberikan sebuah amanat agung oleh Tuhan Yesus untuk kita memberitakan Injil. Nah, saudara sekalian, terutama bagi setiap kita yang ada dan tinggal di Amerika. Dulu Amerika adalah negara yang paling banyak mengirim para misionari ke berbagai negara untuk memberitakan Injil. Tetapi saudara sekalian, keadaan sekarang sudah berubah. Justru Amerika adalah the biggest mission field. Amerika adalah ladang misi penginjilan terbesar di dunia. Karena sudah cukup banyak orang-orang Amerika yang jauh dan meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya saya percaya setiap kita ada dimanapun kita berada hari ini, kita dipanggil Tuhan, bukan hanya sekedar untuk kita percaya Yesus, bukan cuma sekedar untuk kita diberkati dan dipulihkan, tetapi kita mau membawa teman-teman kita yang lain datang kepada Tuhan Yesus. Tahukah Anda bahwa pada saat kita pertama kali terima Yesus lahir baru, maka bukan hanya hati Tuhan yang bersuka cita, tapi hati kita dan hati orang-orang yang membawanya sungguh bersuka cita. Saudara sekalian, saya masih ingat, saudara-saudara, bahwa ketika saya sejak kecil sudah lahir dari keluarga Kristen, tetapi saya belum mengalami kelahiran baru. Sampai ketika pada masa remaja, ketika saya terlibat dalam kenakalan di sekolah, kenakalan remaja, bahkan kekecewaan saya ketika saya melihat orang tua saya tidak harmonis dalam pernikahan mereka, walaupun mereka orang Kristen, tetapi sampai satu kali ketika ada salah seorang, yaitu teman saya, sebenarnya masih sepupu jauh, dia satu kali mengajak saya, ayo Lukas, ikut saya. Kemana? Ke gereja. Itu juga sudah biasa. Lalu dia berkata, kamu akan mengalami Yesus. Dan dia cerita tentang kasih Yesus, bagaimana hidupnya diubah oleh Yesus. Maka saya waktu itu jujur bertanya, di sana ceweknya cantik-cantik nggak? Dan Anda tahu, saudaraku, ternyata motivasi saya bukan cari Yesus saja, tapi cari yang lain. Ternyata dia berkata, ayo datang aja. Dan betul, saudaraku, ternyata ketika saya hadir, hari itu saya dilawat Tuhan luar biasa. Saya akhirnya menyerahkan hidup saya bagi Tuhan Yesus. Dan saya akhirnya lahir baru. Dan ada sukacita besar yang saya nikmati, yang tidak dapat dibayar oleh apapun juga. Dan saya melihat teman saya ini sangat bersukacita juga. Dan saya percaya Bapa di surga sangat bersukacita. Pengalaman seperti inilah yang seharusnya kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Pertanyaannya, apakah sahabat baik saudara sudah Anda bawa kepada Yesus? Apakah orang tua Anda, anak saudara, atau keluarga saudara sudah Anda bawa kepada Yesus? Apakah ada teman kerja saudara sudah Anda bawa pada Yesus? Bahkan apakah ada orang-orang yang kita temui sudah kita bawa kepada Yesus? Nah, hari ini sebelum terlambat. Kenapa? Karena kematian di masa pandemik ini bisa datang dialami oleh siapapun juga tanpa kita duga. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam BMC Zoom Pemuritan dengan tema penginjilan di masa pandemik. Dan hari ini kita sungguh bersukacita karena narasumber kita adalah seorang hamba Tuhan yang saya sudah kenal cukup lama sekali, dan hatinya adalah hati untuk jiwa-jiwa, di mana dia di awal adalah seorang penginjil yang akhirnya menjadi seorang gembala di Nederland, di Belanda, saudara. Dan hari ini kita akan diberkati oleh seorang yang sungguh-sungguh diurapi Tuhan. Inilah Pastor Victor Daud
Farakimela dari Nederland. Kita sambut tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi Pak Victor. Ya, selamat pagi Pastor Victor. Di sana sekarang di Belanda jam 1.30 pagi nih. Ya. Di mana nih Pastor Victor? Yes, haleluya. Selamat malam Amerika, selamat pagi Indonesia. Dan ini jam tidurnya orang Belanda. Wow. Tapi Baik sekali Pastor Lukas, thank you. Ya, silakan Pastor Victor jadi berkat Yes. kita semua. Ya, Pastor Lukas, terima kasih untuk kesempatan ini dan semua pengurus dari BMC. Dan tadi Pastor Lukas bilang bahwa ada baiknya kalau malam ini kita rileks saja. Betul, ini sudah malam Amerika, kalau tegang tidur nanti. Tapi betul, Saudaraku, penginjilan, berbicara tentang penginjilan itu bicara berita sukacita. Ya toh? Dan ini kata yang sangat baik sekali, ya, bahwa Injil itu diambil dari kata bazar. Bazar itu sukacita. Gitu. Makanya di Indonesia ada bazar. Kalau ada bazar pasti ada permainan, ada kado, nah itu bazar. Ya toh? Jadi memang, jadi ngomong soal penginjilan bukan menegangkan dan menakutkan, tapi ini menyenangkan. Apalagi dikatakan, kalau saudara masih ingat nih, saya tambahkan sedikit ya. Kalau satu orang saja diselamatkan, itu orang yang digerasa, orang yang kerasukan setan itu masuknya ke 2.000 babi. Gitu. Satu kilo babi di Belanda mungkin kurang lebih sekitar 1 kilo, mungkin sekitar 5 euro mungkin ya, atau 3,5 euro mungkin. Ya kalau satu babi beratnya 100 kilo, ya bayangkan harga manusia yang di pinggir kuburan itu harganya 2.000 babi, gitu. Bayangkan itu ya. Jadi kalau kita menangkan jiwa, kita investasi dalam kerajaan sorga. Amin. Ya, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih. Kau berkati, ada sukacita di tengah kami, sehingga kami boleh berjalan dengan sukacita, walaupun mungkin meneteskan air mata, tapi kami tahu karena ada upah menantinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya akan tunjukkan saudara lewat PowerPoint yang saya sudah buat, yang dibantu oleh anak saya juga. Oke, jadi ini tema yang diberikan, penginjilan di masa pandemi. Ya, lanjut. Ayat ini bukan ayat yang asing buat kita, dan saya karena waktu supaya singkat, saya langsung ambil pada ayat 19, karena itu pergilah. Jadi kita saatnya untuk pergi atau keluar. Jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada kata itu yang penting. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Lanjut. Amin. Nah, saya mau tunjukkan dulu, dan saya ambil statistik ini dari detik.com supaya netral gitu istilahnya, dari berita yang lain, bukan dari daerah kekristenan. Dibilang populasi agama di dunia pada 2020, Kristen itu 2.382.750.000. 2 ya. Islam 2.382.750.000. Berapa itu kok? Jadi kok salah tulisannya? Ya. Nah, saudara lihat Islam seperti itu 1,9. Yang nggak bervariasi, lihat, yang nggak beragama, nggak masuk di agama, itu kurang lebih 1 miliar sekian. Hindu 1.161.000, Buddha sekitar 506 juta. Saudara lihat semuanya ini, supaya saudara tahu situasinya, sebenarnya kekristenan ini sudah bertumbuh. Ya. Tapi kita lihat bahwa pelan-pelan ini bukan naik, dia sempat merosot. Kita akan lihat sekarang berdasarkan dari research dari PEP Research Center. Ini 2014 dia tulis. Lanjutnya. Ya. Nah, populasi yang ada di Amerika nih 70,6% meyakini agama Kristen. Ya. 46,5% itu Protestan. 1,9% itu warga beragama Yahudi. Ini di Amerika. 0,9% karena bicara kita di daerah Amerika. 0,9% Islam dan sisanya, 3,8% Hindu Buddha, 22,8% itu ateis. Jadi ateis cukup besar memang di Amerika. Lanjut sekarang saya tunjukkan pada
pengamat atau studi yang ada di sana, yaitu dari Center for Study Global Christianity, ya, Gordon Conwell Theological Seminary. Amerika Utara itu luar biasa loh. 91% itu tahun 1970. Tahun 2020 dia turun jadi 76,9%. Yang paling buruk merosotnya paling banyak itu enggak taunya Kanada menurut statistik yang ada. 94,5% itu tahun 70. Tapi 2010 dia turun 69,4. 2010 ke 2020 ini cuma 10 tahun, turun 3%. Ya, merosot. Ya. Jadi kalau saya lihat sekarang USA sendiri, itu tahun 70 itu 90,9%. 2012 itu jadi 80%. Tahun 2020 turun 78%. Saudara bisa lihat keadaan ini. Dan kelompok-kelompok Kristen liberal itu semakin merosot. Jadi yang tradisional, ya, yang mempertahankan gaya, enggak boleh macam-macam, ya, seperti itu, yang enggak mengenal konteks zaman, itu merosot terus. Tapi kelompok Protestan, Injili, fundamentalis, termasuk aliran Pentekost, karismatik, itu berkembang pesat di Amerika hari-hari ini. Lanjut lagi. Nah, dan ini yang saya mau bagikan buat saudara, bahwa itu baru di Amerika, belum di Eropa yang begitu merosotnya luar biasa, dan semua bangsa di muka bumi ini bisa menerima keselamatan bila pemberitaan Injil terus dilakukan oleh gereja. Amen. Ya, bisa, kita bisa lihat, karena ini statistik bisa naik. Selanjutnya, tugas pemberitaan Injilnya adalah tugas semua orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Paulus tuh ngerti, paham benar. Karena tanpa Injil, kaum di muka bumi ini binasa. Saya mau tunjukkan memang beberapa ayat. 1 Korintus 9, ayat 16. Mari kita lihat sama-sama ayat ini. Ya, saya nggak tulis di situ, saya cuma kutip itu, tapi saya mau baca. 1 Korintus 9, ya, ayat 16. Nah, nanti baru kita masuk ke bagian yang penting. 1 Korintus 9, ayat 16. Bilang begini. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bayangkan, dia bilang ini keharusan. Tapi kalau saya tidak beritakan Injil, aku ini celaka. Gitu. Kata celaka artinya di sini itu sial. Ya. Sayang gitu, kok sampai tidak memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil ini sesuatu perkara yang luar biasa. Next, saya akan lanjut langsung. Ya, itu beberapa data yang sudah perlu tahu. Sekarang saya mau langsung dasar pemberitaan Injil. Ini dibangun di atas dasar yang teguh, yang diletakkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tadi kita udah baca Matius pasal yang ke-28. Itu berita penting dari Yesus sendiri. Lanjut. Nah, yang pertama sekarang dasar pemberitaan Injil, orang percaya itu diperintahkan untuk memberitakan Injil. Ya, seperti yang Paulus tadi bilang, ini kewajiban orang percaya. Gitu. Ini kewajiban. Nah, sambil saya share ini, saya tunjukkan. Saat-saat seperti ini, suasana lagi kayak begini di masa pandemi, saudaraku. Kami tadi share di ruang doa kami di Menara Doa, kami sekeluarga sempat keluar berempat jalan di center, di city, di Delft. Sampai di situ kami, ya, di situ ada tempat makan ikan. Ada orang Belanda datang, ya lucu juga nih. Kita lagi kasih ikan, burung-burung pada datang. Kita kurangi karena takutnya dia buang kotoran kan sembarangan nih, burung-burung nih. Nah, saudara, tiba-tiba ada orang laki datang sedikit dewasa. Tahu-tahu dia bagi makanannya, roti di depan kami. Itu burung kan jadi datang semua. Saya ini mikir, ini maksudnya apa nih orang? Tapi di balik itu saya ngerti, ini orang pasti butuh perhatian. Nah, tahunya dia adalah seorang pelukis, salah satu pelukis yang terkenal di kota Delft khususnya. Satu lukisannya pun dihargai, yang baru dia lukis nih, 100.000 euro, satu lukisannya. Jadi bayangkan, tapi orang seperti itu pun membutuhkan Yesus. Waktu kami tawarkan rasa simpati kami untuk menghargai beliau,
Saya bilang, boleh nggak kita belikan ikan juga buat kamu? Wah, dia kaget sekali. And then singkat cerita dia keluarkan juga dompet untuk membayar. Kami bilang, oh nggak usah gitu. Ya, kami ingin traktir, bisa bertemu ini senang. Dan dia rasa ada sesuatu ikatan kasih yang dia temukan. Nggak taunya dia lagi kesusahan sebenarnya. Dia kehilangan kekasih-kekasihnya, istilahnya begitu. Dan di situ kami ngobrol sedikit dan dia mulai meneteskan air mata. Kristus dibutuhkan oleh semua orang. Kristus harus menjadi jawaban pada masa ini. Amin ya saudaraku ya. Sederhana sekali dan dia langsung bawa kami ke tempat, biasanya kalau kunjungan itu tempat museum. Kalau masuk ya itu harus pakai bayar lah apa, kita enggak, kita masuk dia tunjuk ini yang saya buat nih, studio saya lagi gambar begini. Jadi saya mau tunjukkan ke saudara di masa pandemi ini hal yang penting bagi gereja, bagi kita, bagi saudara dan saya untuk memberitakan Injil. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9 ini yang paling banyak ayat saya akan kita lihat. Saya tunjukkan lagi 1 Petrus 2 ayat 9 berkata begini. Ya. Ini waktu kita singkat supaya ada banyak pertanyaan supaya nanti di situ kita bisa lebih banyak bicara. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kemuliaan Allah sendiri, supaya ini kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Amin. Jadi ini dasarnya, ini luar biasa. Setiap kita dipanggil untuk beritakan ini. Ini kewajiban orang percaya. Kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar, ya, yang membuat kita keluar dari gelap. Oke, next nomor 2. Ya. Nah, ini pemberitaan Injil ini disampaikan kepada segala bangsa dan juga kepada orang-orang yang menolaknya, gitu. Nah, saya mau tunjukkan bagian ini, saudaraku, bahwa berita Injil ini, saudaraku, bukan hanya untuk orang yang kita senengin saja, gitu. Tidak. Semua bangsa, orang apapun, ya. Amerika dan Belanda ini mirip. Negara yang istilahnya dulu Amerika sangat terbuka sekali. Belanda negara yang sangat terbuka karena dia kecil, sebenarnya begitu letaknya. Belanda itu negara kecil, ya, dan dia menjalin hubungan. Mereka mengenal sekali kata hubungan dalam hal bisnis, dalam pemerintahan. Dan saya berdoa supaya gereja Tuhan itu kenal ini, membuat mereka maju. Saudaraku, di Belanda ini saya sampai kaget, negara-negara yang saya nggak pernah kenal di peta tiba-tiba muncul di Belanda ini. Aneh. Saya bilang, kok bisa ada negara ini? Kok bisa ada negara? Wow, luar banyak sekali. Dan Injil itu untuk mereka juga. Amin ya. Jadi buat orang-orang kita, waduh, saya bilang, orang-orang yang keras ya. Saya pernah dihina, diludahi juga pernah waktu memberitakan Injil ya. Pernah juga waktu bagi brosur langsung dirobek di depan mata gitu. Keras banget mereka. Tapi bagian kedua tadi saya bilang, diterima atau ditolak, tetap penginjilan harus dilakukan. Ya, ada satu guru Buddha di India dikatakan, saya lagi baca ini, bagaimana dia bertobat karena ada orang yang setiap hari datang untuk ceritakan tentang Tuhan Yesus. Sampai dia bilang, ini orang kok nggak bosan lihat saya. Orang saya sudah tolak, saya nggak mau ketemu. Tapi terus diberitakan, saudara. Dan sampai satu kali dia bilang gini, saya aja Tuhannya jutaan. Dia cuma satu. Ya toh? Mana bisa menang, gitu, saudara. Tapi satu kali, saudara, waktu dia membuka hati sedikit untuk berkata, apa betul Tuhan ada? Sinar anugerah itu langsung masuk di hatinya. Dia bilang, seperti strum yang menyala. Dan membuat dia berkata, jangan-jangan saya salah. Dan akhirnya dia pun menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa sih saya kata ini? Yesus cinta semua orang. Bahkan yang membenci dia, Yesus mencintainya. Yang menyalibkan Yesus sekalipun, Yesus mengasihi dia. Yesus mati untuk hal itu juga. Lanjut, saudaraku. Ya. Nah, ini yang saya mau tekan. Pemberitaan Injil dilakukan dengan berbagai cara, khususnya di masa pandemi. Yang saya tekankan untuk coba perhatikan,
yaitu konteks penerimanya. Saudara harus tahu budayanya dia, gitu. Ya. Jadi waktu Yesus ketemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, Yohanes pasal 4, ya. Yesus itu ngomong banyak di situ, ya, untuk bicara tentang keadaan yang ada, dan budayanya antara orang Yahudi dan Samaria itu sangat bertentangan. Karena Samaria dianggap suku atau bangsa yang rendah, gitu. Kenapa kamu mau bicara dengan saya, dan seterusnya. Jadi kita mesti kenal budaya ini. Contoh misalnya gini, di Belanda ini, saudaraku, kalau manggil orang itu begini, ya, come here, ya toh. Nah, kalau Indonesia manggil orang tuh begini, tuh, ya toh. Rinio itu orang Surabaya, Rinio rek, gitu. Ya toh. Lah kalau gini orang Belanda itu artinya pergilah, gitu. Lah Indonesia kalau gini ngajak berantem. Ya, kamu kira kamu ini siapa? Ya toh, kalau dia, apalagi orang Belanda, bukan 4 begini loh, saudara. Dia manggilnya tuh pakai 1 jari. Gini. Ini kalau di Indonesia ini kurang, waduh, ini namanya kurang ajar. Apalagi orang tua diginiin. Itu kurang ajar. Di Belanda nggak kurang ajar. Tambah yang gini nih, aneh buat mereka. Ya. Pastor Victor, sini itu pergi. Jadi kita mesti kenal budaya itu. Ya, saya belajar melihat di sini. Makanya tadi saya share bagaimana saya ketemu orang Belanda ini. Saya tahu budayanya mereka. Dan orang di sini sangat menghargai kalau kita itu respect kepada orang itu. Semua orang memang seperti itu. Tapi misalnya menawarkan sesuatu, itu sesuatu yang sangat spesial. Gitu. Kalau saya nawarkan sesuatu, itu buat orang-orang di Amerika, orang dengan maksud yang baik, itu sangat dihargai sebenarnya. Nah, selanjutnya, yaitu kita mesti kenal sukunya. Bagian yang kedua. Terus yang selanjutnya apa? Keadaan ekonomi. Jangan sampai salah. Satu cerita, Yesus pernah datang di daerah namanya Betsaida, rumah sederhana. Nelayan semua di situ, orang-orang sederhana. Dan di situ ada orang buta. Ya. Dan Yesus, apa yang terjadi? Dikatakan Yesus bawa orang ini keluar kota, sampai pintu gerbang kota, orang itu baru diludahi. Gitu. Setelah diludahi, baru ditanya, sudah melihat belum? Gitu. Jadi jangan kaget kalau jemaat atau diludahi Pak Lukas itu mungkin ada kesembuhan terjadi. Maksud saya jangan tegang-tegang gitu maksud saya. Yang kedua, kalau di jemaat kami saya ajari kalau saudara rasa amin, mau bilang amin itu gini, ya gitu ya. Atau coba sama-sama bilang amin gitu ya. Kasih jempol maksud saya. Yes, amin. Nah, gitu. Kalau bilang haleluya, goyang-goyang. Haleluya. Ya, boleh pakai saudara punya alat saudara, kasih jempol itu di Zoom itu bisa pakai jempol memang. Betul. Begini langsung juga boleh. Jadi, saudara, Yesus itu dia tahu ini budayanya, ini sukunya, ini ekonomi rendah. Yesus gak berani, saudara. Di depan orang banyak terus ngeludahin orang buta, bisa berantem. Dikira menghina. Itu sebabnya sama Yesus dibawa dulu keluar kota pelan-pelan gitu, sampai di luar baru diludahi gitu. Setelah diludahi ditanya sudah sembuh belum, sudah, tapi lihat orang kayak pohon-pohon, baru ditumpangi tangan gitu ya. Jadi itu cara yang Yesus lakukan. Dia kenal situasi daerah Betsaida, rumah sederhana, jadi supaya tidak terkendala. Lanjut. Strategi pengambaran Injil itu sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, sekarang kita ada di kondisi situasi pandemik COVID-19. Nah, ini penting. Kenapa? Karena di masa-masa seperti ini orang seperti di stop. Ya. Kalau saudara pergi ke supermarket, ada tulisan, maaf, waktu belanja saudara terganggu karena ada renovasi. Itu orang sudah nggak enak. Baca aja udah nggak enak. Gitu. Apalagi zaman kayak gini ditulisi, ini pandemik ya, jaga jarak 1,5 meter, semua pakai masker ya, jangan lupa cuci tangan itu. Jadi itu terlalu banyak di kepala ya. Sampai-sampai orang itu bingung menempatkan diri. Tapi Injil ini waktu yang terbaik untuk diberitakan. Di tengah orang bingung, Injil memberikan kesejukan, ketenangan. Saya terusin. Itu saya kira kita harus terus kreatif. Harus inovatif, bikin sesuatu. Ya,
Saya teruskan. Saudara misalnya, ini di masa pandemik yang tadi ya, kreatif, inovatif. Kita harus kreatif, inovatif. Misalnya kita mengirimkan firman Tuhan ya lewat WhatsApp kita, ya. Kata-kata. Jadi jangan sekedar ngomong biasa, tapi perlu kata-kata yang menyegarkan. Saudara kirim WhatsApp, kabar kesukaan melalui HP saudara, atau mengirimkan atau surat untuk sahabat atau teman yang saudara lama. Saya pikir ini orang perlu jawaban. Atau yang kedua, saudara boleh tuliskan di Instagram saudara, di Facebook saudara, tentang kasih Tuhan yang melawat saudara. Iya. Kenapa? Karena kalau di sana, saudara, itu sudah menceritakan 1 Petrus 2:9. Perbuatan Allah yang memanggil saudara keluar. Lanjut lagi yang saya teruskan dalam bagian ini, karena saya tidak tulis di sana, yaitu kirimkan. Misalnya saudara tahu berita hal yang baik, ibadah misalnya BMC punya, ya, dan saudara lihat, waduh bagus sekali ibadah hari Minggu ini, saudara langsung share, gitu. Kirim kepada saudaramu, karena ini masa-masa yang terbaik. Orang lebih banyak di rumah, istilah tanda kutip, ada banyak waktu. Jadi dia pasti satu kali dia akan membukanya. Atau saudara buat brosur yang dibagikan. Misalnya saudara tulis tentang keselamatan Tuhan, ya, tapi dengan judul yang menarik. Jangan langsung, saya pernah lihat, misalnya punya saksi Yehova, itu ngeri-ngeri banget tuh. Mau mati masuk neraka, kaget. Tidak perlu yang begitu. Yesus tuh ketemu dalam memberitakan anugerah Allah itu dengan cara yang enak, sampai anak-anak juga senang gitu. Jadi dengan kata lain ada sesuatu yang spesial di dalamnya. Yang saya lihat selanjutnya yang sangat memberkati, yang sudah dilakukan oleh BMC khususnya, yaitu waktu membagikan makanan atau pakaian. Itu menunjukkan sikap peduli. Dan itu baik sekali. Iya. Apalagi di zaman kayak begini ini, mereka sangat peduli sekali akan hal itu. Dan itu pengorbanan loh. Saudaraku, waktu itu masa-masa pandemik masih seperti itu, COVID masih bekerja keras begitu rupa, sudah lakukan terus. Dan itu luar biasa. Itu pasti mendorong banyak jiwa datang memperhatikan dan menerima Yesus. Yang selanjutnya apa? So bisa buka ruang, ya, di Zoom saudara atau pertemuan saudara. Yaitu apa? Ruang doa. Ini orang lagi sakit. Ayo kita doain. Gitu. Saya senang nih ada beberapa orang disembuhkan. Tadi saya baru terima kabar. Pak Victor luar biasa. Gitu. Kita, keluarga kita semua kena Pak. Ini family. Saya kumpul sama orang tua. Semua kena Pak. Bagaimana kita sembahyang? Saudara tahu apa yang terjadi? Berita ajaib saudaraku. Dinyatakan semua negatif keluarga mereka. Dan mereka ini, satu keluarga ini, mereka cuman keluarga besar ya, yang ada di Belanda, tapi latar belakang bukan Kristen, dan 3 keluarga, 1 keluarga bertobat, 2 baru boleh dibilang maju lah. Nah, so yang lain ini, keluarga besar ini, belum terima Yesus. Berita ini menjadi berita yang luar biasa. Sungguh di tengah keadaan yang menakutkan, karena keluarga beberapa mereka sakitnya luar biasa, masuk rumah sakit, kok bisa mereka nggak kena sama sekali? Wah, itu saya bilang itu anugerah. Saya bilang, yes, karena kita berdoa bersama. Nah, selanjutnya yang saya perlu bikin ruang doa. Yang keempat sekarang langsung, orang-orang perlu dipersiapkan dan diutus untuk memberitakan Injil. Ya, Roma 10 ayat yang ke-25. Penginjilan, saya mau tunjukkan ini bagian akhir yang keempat. Roma 10:25 saya baca saja supaya lebih jelas. Iya. Ayat-ayat ini mendorong kita. Iya. Nah, kelihatannya penginjilan adalah hal yang sederhana. Memang, saudara. Penginjilan itu sederhana. Yang ruwet itu orang Kristennya. Jadi, penginjilan itu sederhana, bukan ruwet. Yang ruwet itu orang Kristennya. Ruwetnya apa? Banyak alasan. Itu aja. Roma 10:25 berkata begini. 25. Roma 10 ayat yang bukan 25 itu berarti ya. Oke. Nah, lihat ayat yang mulai 15 sebenarnya, tapi ayat 17 saya tunjukkan. Ya, ayat 15 bilang gini, bukan 25 ya, 15. Karena Roma 10 hanya sampai 21. Jadi Roma 20 ayat 15. Oke, dan bagaimana mereka dapat memberitakan Injil jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya. Terus ayat 16, tapi tidak semua orang yang telah menerima kabar baik itu
Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya pada pemberitaan kami? Ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Tapi bagaimana mereka bisa dengar kalau nggak ada yang diutus untuk pergi? Nah, ini penting. Lanjut lagi tadi, yang keempat ini. Penginjilan akan lebih maju jika orang yang kita injili terus dimenangkan dapat memahami apa kehendak Tuhan dalam hidupnya. Yaitu, saya tambahkan pada ayat 10, 1 Petrus 2, ayat 9-10 sekarang. Yaitu kita memberitakan perbuatan yang gagah perkasa, yang ajaib, yang luar biasa, yaitu yang telah memanggil kita keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Lah ini yang perlu diberitakan. Gitu. Jadi orang-orang yang baru bertobat, merasakan itu, waduh luar biasa sekali. Perempuan Samaria, Yohanes 4, makanya saya bilang, penginjilan itu sederhana. Yang ruwet itu orang Kristennya. Ruwetnya, ruwet alasan. Gitu. Nah, itu sebabnya saya mau tambahkan. Ini kita, masih ada berapa menit Pak Lukas? Tolong. Lanjut sedikit ya. Nah, yang bagian ini ada hal-hal penting yang sederhana tapi ini penting. Mari kita lihat. Saya tulis di sini 1 Tesalonika 1 ayat 5-6. Kenapa saya harus kasih dasar-dasar ayat firman Tuhan? Karena namanya pemberitaan Injil. Jadi harus dasarnya Injil ini, jangan yang lain. 1 Tesalonika 1 ayat 5-6 berkata begini. Ya. 1 Tesalonika 1 ayat 5-6. Oke. Dan yang kedua, kenapa saya pakai manual? Karena Alkitab manual ini enggak taunya menarik juga. Kalau saudara coret-coret itu lebih dalam. Ya, daripada saudara garis pakai yang ini. Ya, pakai yang modern itu. Ya. Yang kedua, kalau saudara pakai ini, seumpama nih, semua aplikasi dihancurin, saudara masih punya yang ini nih, yang manual ini. Jadi please jangan dihilangin yang manual ini. Ya, ini di Cina masih rebutan. Jangan dibuang ya. Nah, 1 Tesalonika 1 ayat 5 dan 6 berkata gini, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan pada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu, oleh karena kamu dan kamu, ayat 6, telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Jadi langsung, yang pertama, saya lihat di sini ada 5 hal yang kita bisa belajar dari Paulus. Boleh ditayangkan lagi? Yang pertama namanya ini. Ya, gereja Tuhan memang telah diutus melakukan amanat agung dengan pergi menjadikan segala bangsa muridku. Ini banyak loh. Saya mau bilang ya. Hari-hari ini banyak sekali gereja yang bangkit memberitakan Injil. Jadi jangan dikaburkan dengan kata bahwa orang Kristen banyak yang nggak nginjil, bohong. So. Banyak gereja sekarang umat Tuhan memberitakan Injil. Gitu. Amin. Gitu. Dengan cara yang sederhana, dengan macam-macam strategi, bagus sekali. Lanjut. Yang penting adalah 5 hal yang kita pelajari dari Paulus, dari ayat tadi, yang harus kita sertakan dalam penginjilan. Yang pertama namanya berkata-kata. Kita memperkatakan kebenaran Kristus yang telah mati bagi dosa, dikuburkan dan dibangkitkan. Itu ayatnya ada di sana. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Nah, ini harus terus melekat di hidup orang Kristen, di mulut orang percaya. Kita mesti ngomong. Waktu seminar yang diadakan di Melbourne waktu lalu, ada suami istri, sekarang menjadi penginjil yang luar biasa, pelayanannya kesembuhan ilahi. Dia tanya sama saya, Pastor Victor, dia bilang, mereka berdua ini pengusaha. Angkat tangan dan berkata gini, Pastor Victor, bagaimana memberitakan Injil yang efektif? Dia tanya begitu. Yang pertama saya bilang gini, untuk bisa jadi expert, ahli itu karena kebiasaan. Kalau saudara biasa goreng nasi goreng, lama-lama saudara ahli tukang goreng nasi goreng namanya. Nanti nasi goreng campur ikan asin campur telur, campur ini, terus dicampur semua. Sampai jadi namanya nasi goreng ya rame rasanya. Ya tuh. Macam-macam saudara bikin. Nah, saudara jadi expert. Gitu. Saya bilang, yang kedua, menginjil atau memberitakan Injil yang pertama, bicara.
Saudara kalau tidak bicara, tidak pernah memberitakan Injil. Jadi mesti bicara. Bicara. Dan saudara akan lihat nanti Roh Kudus memimpinnya. Nah, berita ini harus melekat di mulut setiap kita. Yang kedua, yang perlu, saudara, dalam 1 Tesalonika ayat 5-6, yaitu apa? Kuasa, otoritas. Roh Kudus itu memberikan kuasa untuk mengusir setan. Ini penting. Itu Kisah Rasul 1:8. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan terima apa? Kuasa, otoritas, power, gitu. Untuk menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Ini penting. Nah, Markus 16 ayat 17-18 itu dikatakan supaya kita mengusir setan-setan demi nama Yesus. Yang tidak suka Injil keselamatan itu iblis namanya. Dia halangi dengan banyak ketidakpercayaan. Orang sakit butuh kuasa kesembuhan, tapi tidak percaya akan kuasa itu. Kan mesti susah untuk disembuhkan. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Nah, selanjutnya, penginjilan tanpa kuasa hanya sekedar sharing. Istilahnya kongko-kongko. Tidak bawa dampak apa-apa, ngobrol doang. Itu ngabisin waktu, saudaraku. Kita harus minta otoritas di dalam nama Tuhan Yesus. Lanjut nomor 3, karena ini berhubungan, yaitu Roh Allah. Tadi kita sudah baca 1 Tesalonika 1 ayat 5-6. Jadi kuasa dan Roh Allah ini tentu sejalan. Otoritas itu datang dari Roh Kudus. Jadi kita perlu sekali Roh Tuhan menguasai dan memberikan hikmat. Ya, seorang yang telah menerima Roh Allah pasti terdorong mengabarkan Injil. Waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, Kisah Rasul 2, itu orang banyak di sekitar bingung. Apa yang membuat mereka bertobat 3.000 orang itu? Karena Petrus berdiri, gitu. Berdiri dengan otoritas, dengan urapan yang baru, yang dulunya penakut, sekarang dia beritakan Injil. 3.000 orang hari itu langsung menerima Injil. Kalau Roh Kudus turun gini, ini hati pengen sekali menjamah orang-orang, membuat orang datang kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus terus mengalir dalam hidup saudara. Yang selanjutnya, kita harus punya tadi keyakinan yang penuh. Kenapa orang bisa yakin? Karena dia punya pengalaman. Setiap orang yang mengabar Injil harus terlebih dahulu mengalami Injil itu sendiri. Jadi, saya lihat ada beberapa orang pergi ke sekolah teologi ya, tapi dia tidak punya pengalaman dari itu. Jadi dia cuma mengisi otaknya saja. Ya. Bahkan salah satu dosen di sini teologi ya, yang mengajarkan tentang Alkitab di sekolah teologi loh ya. Tapi dia sendiri berkata, saya sendiri tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada apa tidak. Saya nggak percaya dia ada. Bayangkan kalau profesornya ngajar kayak gini. Bagaimana Injil bisa diberitahu nggak punya pengalaman gitu. Ya, itu namanya orang buta gitu. Burung pipit terbang tinggi katanya gitu. Warnanya kuning katanya. Waktu punya banyak teman katanya. Ini orang buta, ini cuma katanya doang. Tapi kita harus punya pengalaman. Kalau kita punya pengalaman luar biasa. Singkat, ya. Waktu saya pulang dari Australia, saya kena hernia, dan itu sudah robek. Apa yang terjadi? Saya datang ke dokter, dokter bilang ini sudah akut. Harus segera ke profesor, ke rumah sakit. Sampai di sana difoto. Waktu difoto, dinyatakan harus operasi. Segera. Ya, saya bilang segera, oke, saya setuju. Tiba-tiba segera itu masuk 2 hari, maksudnya gitu. 2 hari lagi, katanya. Kalau masih sakit, kasih painkiller, katanya. Waktu sakit pun perlu ditahan di Eropa. Udah. 2 hari kemudian saya sampai, waktu saya sampai di rumah sakit, dibersihkan, disiapkan mejanya, saya sudah dapat ditidurkan di meja operasi. Saya sudah lihat semuanya, profesornya, dokter ahli bedah di sekitar saya, dan mulai cerita, kamu nanti dioperasi begini-begini. Operasi ini sama sekali tidak sakit. Dan di bios lokal, kamu bisa lihat tidak ada yang sakit. Tapi setelah operasi, sakit. Dia bilang gitu. Sakitnya luar biasa. Dia bilang, kamu mesti minum painkiller ini. Oke, dia ngomong semuanya. Setelah itu dia bilang, kita foto, habis foto, selesai, ngobrol lagi. Terus dia tunjukkan ada, apa itu namanya, USG, kayak orang wanita hamil itu, digeser gitu di bagian tempat bagian kaki saya, di sebelah selangkangan bahasa Jawa. Saudara, dokternya ini bingung. Waktu dia gesek-gesek, loh, kamu lihat, dia bilang. Saya lihat di kamera.
beda sama foto ini. Loh, foto yang pertama ini, foto yang barusan ini. Sekarang saya dikasih USG, kok enggak sama? Loh, kok lucu katanya. Terus dia bilang, enggak ada yang robek sama sekali. Terus dia bilang, coba kamu tekan sendiri. Saya tekan, enggak sakit. Enggak sakit kan? Enggak. Loh, kok lucu, kok bisa ya? Nah, pertanyaannya ini bagus. Dia bilang gini, dokternya bilang gini. Kamu apakan? Nah, ini tempat yang paling baik untuk memberitakan Injil. Saya bilang, saya berdoa. Dan Tuhan Yesus, Juru Selamat saya, menyembuhkan saya. Dia bilang, apa yang terjadi? Ini luar biasa. Dia bukan Kristen loh. Dia bilang, Jesus is the best. Haleluya, yes. Amin, so. Itu hal yang luar biasa. Sampai duduk mereka itu profesornya sama ahli bedah, susternya. Sampai giling kepala. Gak mungkin kan? Gak mungkin kan fotonya begini-begini. Saudara, sampai saya dapat surat dari rumah sakit, sembuh karena mujizat. Haleluya. Amin. Dan ini punya keyakinan penuh. Karena saya punya pengalaman. Hidup saya bertobat, dibarui. Ini kan membuat keyakinan penuh. Teman saya bilang gini, Victor paling tobat 2 minggu lah balik kaki. Kata gitu teman saya di Surabaya dulu. Victor tobat 2 menit nih berubah, jadi lagi, kumat lagi. Dia bilang, ini cuma istirahat katanya. Saudara, waktu mereka lihat saya berubah total, nah ini pengalaman. Saya juga ngerasakan. Nah, kita harus punya ini. Pekabaran Injil ini merupakan sebuah kesaksian. Bukan sekedar cerita, dongeng, bukan. Yang terakhir, teladan. Ya, banyak orang percaya lupakan ini. Orang akan lihat teladan hidup saudara. Gitu. Jadi apa yang kita tunjukkan waktu tadi saya cerita bagaimana pelukis Belanda ini ketemu kami, itu dia tunjukkan satu sikap yang baik, teladan, merhatikan orang. Dan waktu itu bersamaan istri saya ketemu satu orang Amerika yang orang Afrika yang datang untuk bekerja di sini di Belanda. Ketemu, so. Kenapa dia bisa ketemu? Karena waktu saya mau ambil tempat duduk saya sudah tungguin orang pergi, saya mau duduk, orang itu datang. Dan waktu dia datang, saya lihat dia bawa tas. Saudaraku, waktu dia berkata bahwa saya mau duduk, dia bilang, oke, kamu duduk saja. Saya datang dengan keluarga, saya sudah siap di sini. Tapi kalau kamu mau duduk, silahkan. Setelah bicara, dia langsung tahu. Saya tahu kalian keluarga orang Kristen. Loh kan? Jadi ini teladan, sikap, nggak perlu dibuat-buat. Itu hidup saudara. Ya, kelima hal ini, saudaraku, ya. Oke, selanjutnya. Kelima hal ini harus dilakukan dalam satu kesatuan, bukan dipisah-pisahkan. Lakukan 5 hal ini, dan yang penutup, cari jiwa bagi Tuhan. Karena satu orang, tadi Pak Lukas buka dengan ayat ini, satu orang diselamatkan, maka ada sukacita di sorga, ada sukacita di sana, dan mereka akan berkata, sabaslah, hei hambaku yang setia. Tuhan memberkati saudara. Yes. Wow, luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Amin. Terima kasih Pastor Victor. Kita sangat terinspirasi dengan apa yang disampaikan. Nah, saudara sekalian, kalau saya bisa simpulkan, tadi Pastor Victor menyampaikan bahwa ada beberapa hal sederhana yang kita bisa lakukan. Dan ingat bahwa penginjilan bukan hanya tugas para pendeta atau orang-orang yang melayani di gereja, tapi tugas semua orang percaya. Dan ternyata, saudara-saudaraku, bahwa penginjilan itu sangat sederhana sekali. Yang bikin rumit itu kita sendiri, saudaraku. Karena kita merasa takut, banyak alasan, dan sebagainya. Nah, itu sebabnya kita mengerti bahwa apa yang kita bisa lakukan ada perkataan tentang kebaikan Tuhan, perkataan kebenaran Injil tentang Yesus, Juru Selamat, Yesus satu-satunya Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Juga kita tunjukkan kuasa Tuhan melalui otoritas di mana kita bisa mendoakan dan kita bisa mengusir setan, mendoakan mereka yang sakit dan sebagainya dengan kuasa Yesus. Dan kita juga bisa melakukan melalui kesaksian pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, bagaimana kita bisa punya keyakinan yang kuat, bukan hanya apa kata orang, tapi pengalaman kita secara pribadi. Dan juga melalui keteladanan hidup, bagaimana kita harus, saudaraku, menghidupi apa yang kita ucapkan. Kalau kita memberitakan kabar sukacita,
Tapi wajah kita wajah seperti pepaya Thailand yang jatuh dari pohon. Jelas kita tidak menunjukkan teladan. Mari kita boleh bersukacita dan kita akan membagikan kabar sukacita. Dan ingat tadi kata penginjilan atau Injil dari kata Yunaninya basar, ya kan? Jadi kita harus benar-benar membawa suatu perubahan sukacita. Dan mari kita hidupi dengan kita menabur kebaikan, menabur kasih. Nah, terima kasih buat Pastor Victor. Dan sekarang kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab. Dan ada Ika yang akan memandu sebagai moderator dengan saya. Dan bagi saya saudara-saudara yang mau bertanya juga, Anda bisa berpartisipasi. Silakan Ika. Puji Tuhan, sekarang kita akan membuka sesi tanya-jawab. Bagi Anda yang menyaksikan secara live di Facebook, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di komen. Dan bagi Anda yang bergabung di Zoom pemuritan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui chat, atau dimanapun Anda berada, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp di nomor telepon 267 210 1794. Sungguh diberkati banget buat kita semua hari ini untuk belajar bagaimana kita memuridkan. Ya, jadi pastikan untuk Anda jombloan dan jomblowati untuk bergabung di gereja lokal. Pastinya bukan untuk cari pacar, tapi cari Tuhan. Karena bagaimanapun, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Jadi, pasangan itu bisa ada kalau kamu cari Tuhan dulu. Oke, jadi serius banget nih. Bagi Anda juga, bukan jombloan dan jomblowati juga, tapi keluarga-keluarga dimanapun Anda berada, pastinya sebelum kita bisa memuridkan, kita juga harus jadi murid yang excellent dan tertanam di gereja lokal biar kita semua bisa bertumbuh. Bethany Miracle Center memiliki online service yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9.50 pagi. Anda bisa menyaksikannya di Facebook Bethany Miracle Center, ataupun Anda bisa menyaksikannya di YouTube channel kami dengan nama Bethany Miracle Center. Kami juga memiliki English service jam 12 siang. Anda bisa bergabung di YouTube dengan mengetikkan Arrow Generation. Waktu pertama kali Anda ketik itu, pasti langsung ngelihat keren banget youth pastor kita yang luar biasa. Oke. Pertanyaan akan dibuka. Anda bisa mengirimkan sekali lagi pertanyaan Anda di nomor telepon 267-210-1794. Mungkin untuk yang pertama nih, kita mau tahu dong kabarnya di Belanda gimana, Pastor Victor. Mungkin bisa share sama kita bagaimana keadaan gereja-gereja di Belanda sekarang dalam masa pandemik ini. Iya, terima kasih Ika. Iya. Selamat malam lagi, jangan ngantuk, saudara yang di Amerika. Tetap semangat. Tapi memang benar, kondisi di Belanda, puji Tuhan ya, gereja-gereja mulai bangkit. Tadi saya sempat katakan kepada Pastor Lukas bahwa seminggu sekali sekarang di kantor DPR di Belanda, ya orang sini bilang kantor DPR itu Tweede Kamer, itu dipakai untuk berdoa. Berdoa bersama-sama kurang lebih 2 jam untuk worship, berdoa supaya Tuhan melawat Nederland. Dan sebulan sekali juga dibuat di rumah sakit Rotterdam, Erasmus. Itu ada kampus, dan di rumah sakit dan kampus itu jadi satu, Erasmus namanya. Dan mereka berdoa juga di sana. Jadi itu luar biasa. Yang terakhir, saya bersyukur sekali bahwa data yang disampaikan oleh pemerintah bahwa di gereja, di Belanda khususnya, penularannya 0,1%. Jadi itu luar biasa. Ya, boleh dikatakan hampir tidak ada. Kita bersyukur untuk hal itu. Terima kasih. Itu sedikit gambaran dari Belanda di situasi pandemi. Terima kasih, Ika. Wah, luar biasa banget ya. Pastinya nggak ada henti-hentinya bagaimana Tuhan itu bekerja secara luar biasa buat anak-anaknya. Terus tadi kan kita ada bahas mengenai pastor ada bicara tentang yang susah itu orang-orang yang punya banyak alasan. Nah, kalau udah ketemu orang-orang kayak gitu, biasanya nih diapain itu pastor? Betul, iya. Seringkali itu nggak taunya alasan itu pertama itu karena tidak mengerti. Itu
betapa mulianya, betapa indahnya bahwa kalau kita memberitakan Injil, kita itu menangkap hati Tuhan. Dia mau supaya seluruh dunia diselamatkan. Itu kerinduan dia yang begitu hebat. Tapi dia mau pakai kita, gitu, yang lemah, yang punya kurang, yang kata Paulus, kita ini cuma bejana tanah liat, gitu. Tapi dia mau melibatkan kita. Itu luar biasa. Jadi kurang mengerti sebenarnya yang pertama itu. Kedua, seringkali ada istilah yang sudah cukup lama bahwa orang yang memberitakan Injil itu mesti sekolah teologi, ya mesti. Nah, itu kurang penjelasan. Contoh misalnya Yohanes 4, ketemu Yesus, perempuan ini langsung satu kota diceritain tentang Tuhan, satu kota datang pada Yesus. Jadi dengan kata lain, sesederhana itu untuk orang-orang ini bisa menerima Injil. Kami pun lagi belajar bagaimana, khususnya di Bogota, saya lihat sesuatu yang luar biasa di MCI, bagaimana mereka dalam 9 minggu, ya orang baru bertobat, 9 minggu, ini bisa jadi leader, bisa menggembalakan orang-orang, memberitakan Injil. Cepat sekali. Kenapa? Karena itu ditanamkan bahwa berita Injil itu kalau diberitakan itu menjadi kesukaan bagi pemberitanya dan menjadi jawaban bagi banyak orang. Dan itu kita menyentuh hati Tuhan. Jadi mungkin itu yang perlu ditekankan. Kalau mereka ada yang resek-resek kayak begitu itu, yang punya alasan. Nah, biasanya itu orang-orang yang berkata, aku ini tidak bisa bicara, itu kayak Musa. Musa berkata, aku ini berat mulut, tidak bisa bicara. Tapi sudah baca Alkitab, Musa tuh ngengkel Tuhan, lama banget. Cerita ini, katanya nggak bisa bicara, tapi ngengkel Tuhan, ngengkel itu alias ngomel, ya berkata kayak Tuhan itu nggak ngerti bahwa dia begini, aku begini, ngomong terus. Musa itu ngomongnya banyak. Saya ketemu ada banyak wanita ya yang bilang begini, saya nggak bisa doa Pak, tapi kalau saya suruh doa, waduh, nggak selesai. Saya bilang biasanya orang yang nggak bisa ngomong itu pintar ngomong mestinya, cuma tersembunyi. Thank you Ika. Jadi nggak ada alasan lagi ya untuk kita itu untuk bilang, aduh saya nggak bisa, atau malu, atau bagaimanapun ya. Karena kan juga bisa berbagi dengan apa yang dialami, tentunya bersama dengan apa yang Tuhan, perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita ya. Jadi pastinya udah nggak ada lagi alasan-alasan untuk bilang, aduh gimana ya, atau malu-malu gitu. Terus dari Pastor Victor sendiri ada nggak pengalaman pribadi nih, ya kan? Jadi kan bukan cuma kayak kita nih, yang kayak orang-orang biasa gitu, malu-malu atau gimana gitu. Punya nggak pengalaman pribadi yang ditolak waktu penginjilan? Wah, itu pengalaman yang banyak saya alami. Dari sejak di Indonesia sampai di Belanda. Ya, saya pernah juga misalnya ngomong di kereta api, ngomong di center ya, kita pernah berapa kali lakukan penginjilan di jalan ya, keluar bersama jemaat, kita keluar beritakan Injil, karena di Eropa ini terbuka lebar untuk memberitakan Injil. Jadi ya sudah, pergi beritakan Injil, tapi kita dihina, langsung dirobek depan kita. Gitu. Kadang-kadang brosur yang kita kasih, ya kadang-kadang orang itu, orang Eropa gayanya tuh kayaknya waktu itu adalah uang, padahal semuanya butuh waktu semua. Seneng kalau ada waktu santai, tapi kelihatannya repot, padahal repotnya banyak dibuat-buat. Apalagi masa pandemi. Jadi kadang-kadang kita harus pakai brosur kan untuk mengejar orang. Jadi kita bilang ini boleh ada hal yang baik buat kamu, mungkin nggak bisa waktu ini, kamu bisa baca di jalan. Ya. Kadang-kadang dia langsung ludah di depan kita. Gitu. Tapi saya pernah lakukan di Jerman pada tahun 86, saya ada di Jerman, di kota Aachen. Waktu saya bingung, saya nggak bisa bahasa Jerman, mau ngomong apa, gitu. Tuhan kasih hikmat. Jadi saya punya brosur, gitu, saya taruh di kaleng, gitu. Terus saya udah kayak John Travolta, gitu. Saya gini lagi. Semua orang di kota itu ngeliatin saya, semua ngeliatin kaleng ke atas, luar biasa. Nggak tahu banyak orang kumpul semua. Terus saya gini, semua ngeliatin sini. Terus saya kasih ke mereka.
Nggak taunya yang gitu juga lebih menyentuh katanya. Jadi kadang-kadang Tuhan itu kreatif banget. Yang ini kan ada sekolah teologianya, karena itu perlu Roh Kudus gitu. Hikmat yang seperti itu. Dan kalau ditolak itu seperti Kristus, dia pun ditolak di mana-mana. Tapi kasih Tuhan kepada mereka, kepada jiwa-jiwa itu sangat menyentuh hati Tuhan. Dan betapa indahnya kalau orang yang begitu melawan Tuhan datang kepada Tuhan. Istilahnya iblis dipermalukan. Itu. Dan itu luar biasa sekali. Ya. Saya di kota Delft ya. Ini kota yang seringkali disebut kota mahasiswa, kota pelajar, yang orang-orangnya tidak yes man. Saya ketemu satu orang, saya ngobrol sama dia, latar belakang orang Indonesia tapi lama di Belanda, dan dia bilang begini, kalau menurut saya itu Tuhan tuh enggak ada. Ya saya bilang nggak apa-apa, kalau menurut kamu, kan kamu baru itu berapa tahun. Dia ngomongnya menurut kamu, menurut saya kamu baru itu berapa tahun. Saya bilang nggak apa-apa, saya bilang. Oh Pak Victor kalau ngomong kok enak lah, kamu ngomongnya enak, saya bilang. Jadi dianggap rileks aja, saya bilang gitu. Terus saya bilang, kamu misalnya, apa sih pertanyaan yang sering kali kamu tanyakan, kok kamu sampai bilang nggak ada Tuhan? Ya kalau ada Tuhan, kenapa orang Afrika menderita ya penyakitan begini? Kenapa harus ada perang? Kenapa orang-orang baik kok diperkosa? Dan seterusnya. Saya bilang, terus yang lain-lain. Saya bilang gini, kalau seumpama ada telur, terus di dalamnya ada anak ayam. Ya. Terus induknya berkata, nah, di kita ini ada di kandang yang bagus. Tuhan kita kasih kandang bagus. Kandang kita ini dari kayu. Ya, kayu bagus sekali, warnanya coklat. Nah, di luar sana, di pinggir kandang kita ada sungai. Nah, air gemericik mengalir. Di atas ada langit yang membiru. Kalau anak ayam ini, saya bilang, bisa dengar, dia akan bilang gini, Mak, kandang itu apa tuh, Mak? Gitu. Mak, gitu. Apa sih itu coklat? Apa itu air gemericik? Apa itu langit? Semua bertanya. Kenapa? Karena dia ada di dalam telur. Cara satu-satunya, dia harus keluar dari kulit itu. Saya bilang sama orang ini, pemuda ini, pinter, dikenal pinter, sekolahnya keren. Saya bilang, kalau misalnya kamu banyak pertanyaan, saya tidak salahkan. Karena kamu belum terbuka. Cara satu-satunya, kamu keluar. Tinggalin. Gitu. Semua latar belakang, pengalaman yang membuat kamu tidak bisa percaya Tuhan. Tinggalin dulu. Untuk berkata, aku kosong, aku mau belajar. Seperti kamu masuk kampus. Kamu rasa kamu perlu belajar. Kamu akan ketemu Tuhan. Dan puji Tuhan, dia balik, ketemu saya hari itu juga, dan dia berkata, saya mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jadi, ya, haleluya. Itulah salah satunya. Kadang-kadang orang itu datang terus menghina, is normal. Gitu. Nggak usah dimasukin hati. Gitu ya. Kadang-kadang itu karena nggak ngerti aja. Gitu. Kalau dia ngerti, waduh. Gitu. Satu lagi ya, namanya Hilal Jailani. Itu tetangga saya di Surabaya. Dia kalau lihat saya, dia naik Vespa ya, pulang itu dari kampus, dia ITS. Lihat saya langsung ludah depan saya. Cuh. Kenapa? Karena adiknya, kakaknya mendengar Injil melalui hidup saya. Jadi ini keluarga, ini teman baik dari Pak Roni Daud Simeon. Gitu. Nah, Hilal ini teman akrabnya. Saya nggak tahu dulu. Lewat Hilal inilah Roni Daud terima Tuhan Yesus. Pada Roni Daud ini Kristen latar belakangnya. Lah Hilal ini bukan. Gitu. Tapi waktu dia ludahin saya anggap biasa. Saya sapa, halo bagaimana? Cuh, diludah. Kalau dulu tak gipeng Surabaya. Ya. Tapi kasih Tuhan, aduh saya bilang betapa indahnya. Dan satu kali, waktu dia terbuka, saya persis datang di rumahnya. Dia itu kalau saya ketahuan saya masuk rumahnya, dicuci 7 kali. Najis katanya. Iya toh? Tapi saudara, hari itu Tuhan menjamah. Itu waktu yang terbaik. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan waktu saya pulang, dia berkata bahwa dari dulu kenapa saya tidak percaya Yesus. Gak taunya ikut Yesus itu luar biasa. Dan hidupnya berubah luar biasa. Sekarang dia melayani di GBI Tangerang, di tempat adik saya. Tuhan memberkati. Wow, luar biasa nih Pak Victor, banyak pengalaman tentunya. Nah, dari tadi yang Pak Victor sampaikan, paling tidak tentang
selain pengalaman kesaksian hidup kita yang kita bisa bagikan serta teladan, tapi juga ada perkataan. Nah, sekarang ini kan persoalannya ketika kita memberitakan Injil, lalu si pendengar itu seringkali mempunyai banyak alasan, argumentasi, maupun perdebatan. Nah, jelas kita lebih baik tidak terjebak dengan perdebatan, apalagi debat kusir, tetapi bagaimana Pak Victor bisa memberikan sebuah pencerahan buat kita semua, kata-kata yang bisa akhirnya menjadi jawaban buat mereka. Ya, jadi ketika tentunya kan orang ada yang pakai logika, jadi mereka pertanyaannya pakai logika, ada orang yang pertanyaan melalui perasaannya, dia mungkin merasa begini-begini, apalagi kalau sampai dia melihat atau pernah mengalami ada orang Kristen atau keluarganya Kristen yang mengecewakan dia dan sebagainya. Nah, kira-kira hal-hal praktis apa yang Pak Victor bisa beri buat kita? Silakan. Terima kasih Pak Lukas. Ini cocok pertanyaan ini, bagus sekali, karena inilah yang terjadi khususnya di Eropa, di Belanda. Ya, salah satu jemaat kami, orang Belanda, orang pertama yang saya ketemu dan dia akhirnya menerima Yesus, dan dia berdoa karena satu keluarganya nggak ada yang mau bertobat, cuma dia, bapak ini, namanya Van der Boom, ya, Van der Boom. So, apa yang terjadi? Dia sampai meninggalnya cuma bilang, aku minta satu saja. Kalau saya meninggal, biar anak saya satu jadi seperti Pastor Victor, jadi pendeta. Amin, saya bilang gitu. Dan betul, so, anaknya sekarang jadi pendeta salah satu gereja yang cukup maju di Utrecht namanya Best Life Church. Ya, dan itu luar biasa. Nah, jadi orang Belanda ini waktu saya ketemu, dia juga bilang gitu. Karena dia lihat gitu apa yang terjadi di Eropa. Dia orang yang duduk di pemerintah, di dunia politik. Jadi dia tahu persis, dia bilang, antar orang Kristen ada perang salib. Wah, itu banyak sekali. Nah, itu pertanyaan yang baik sekali yang dibicarakan, yang ditanyakan tadi. Jadi yang pertama memang tadi alasan yang saya tekan yaitu kita harus melibatkan Roh Kudus. Itu. Keahlian kita nggak taunya ada batasannya. Batasan itu adalah seperti drempel, seperti jarak, ya, penghalang, ya, dari orang-orang yang kita mau injili. Penghalang-penghalang dalam penginjilan yang pertama yaitu mereka kecewa dengan kekristenan. Itu saya mau kasih tahu dulu, ada penghalangnya. Penghalang itu adalah kecewa dengan kekristenan. Yang kedua, penghalang itu karena dia lihat orang Kristen yang nggak bertobat. Orang tuanya katanya Kristen tapi hidupnya nggak ngena. Di sini Kristen minum mabuk normal di sini, bagaimana sih? Penyanyi juga samen bonen. Nyanyi rohani banyak berangkat. Hidupnya udah nggak karu-karuan. Jadi itu contoh-contoh yang jelek sekali. Ya, bahkan lebih buruk lagi kalau sampai pelecehan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin gereja di Belanda sempat dibongkar. Dan itu mengagetkan sekali, dan itu yang membuat orang menolak Injil, gitu. Dan ini hal-hal yang penting untuk kita ketahui bahwa waktu kita membuka pembicaraan, yang pertama kita harus menyapa dengan ramah. Ya, pembukaan itu penting sekali. Ya. Karena approach pertama, kalau itu keliru approach-nya, bubar semuanya gitu. Jadi approach pertama itu kita harus menyapa dengan ramah gitu. Halo, apa kabar? Dan orang Amerika, orang Eropa itu paling suka ngomong cuaca. Makanya ada ramalan cuaca, tiap hari ada ramalan cuaca. Indonesia, Asia sekarang pakai ramalan cuaca juga kan, udah lama ya di TV. Ramalan cuaca, kenapa? Karena cuaca bisa berganti-ganti di Belanda ini, itu apalagi di Belanda, wah anginnya kencang, wah anginnya luar biasa, tiba-tiba berhenti matahari, ya. Kadang-kadang hujan. Nah, kadang-kadang saya masuk di lift, ketemu orang, saya langsung ngomong ini, aduh, misalnya saya bilang, aduh senang ya, cuaca hari ini baik. Nah, mukanya udah lain dia, ser. Waduh, nah terus di situ mulai awal pembicaraan gitu. Terus karena saya bahasa Belanda, saya kira kurang fasih, saya bilang, sorry loh kalau saya ngomongnya kurang fasih. Mereka senang kan orang-orang di
Amerika ini kalau kita mau menggunakan bahasa mereka, walaupun terbata-bata, tapi kalau kita bilang sorry ya, saya mau belajar untuk ngomong yang baik, mereka ngomong aja, itu kesempatan. Jadi kita bisa bicara dengan sikap yang baik. Jadi yang pertama, sapa dengan ramah. Yang kedua, kita mesti kenali orangnya, situasinya. Kalau orang itu lagi unrest, lagi nggak tenang, ya kita untuk belajar untuk bilang kepadanya bahwa keadaan situasi hidup ini itu berubah terus. Jadi jangan terlalu takut dengan keadaan perubahan. Gitu. Perubahan itu kita lihat di mana-mana. Nah, kadang-kadang terus dia bilang, iya benar juga ya. Nah, di situ kita mulai tawarkan bahwa bukan itu saja. Ada yang bisa rubah hidup kita untuk menjadi lebih baik. Nah, kita baru ngomong tentang dialah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu salah satunya, ramah dan memulai pembicaraan dengan suasana yang ada. Seperti yang Yesus lakukan. Kalau lihat air, yang ngomong air. Kalau lihat ngomong soal pohon, yang ngomong pohon. Gitu istilahnya yang ada, yang real, yang sederhana. Supaya pembicaranya lebih mudah. Yang ketiga, jangan masuk perdebatan. Nggak usah masuk perdebatan. Jadi itu saya kenapa nggak ada perdebatan kalau kita memberitakan pengalaman pribadi. Bagaimana kita bertobat, terima Yesus. Ya. Itu dulu Pak Lukas, silakan. Wow, luar biasa. Nah, sementara ketika kita memberitakan tentang Yesus Tuhan, nah penekanan-penekanan apa, Pastor Victor, yang paling diperlukan saat kita memberitakan Injil? Contoh, yang jelas, yang pasti bahwa satu-satunya jalan diselamatkan adalah melalui percaya Yesus. Nah, jadi hal-hal penting apa yang perlu untuk kita semua diingatkan untuk esensialnya, paling penting untuk memberitakan Injil. Selain tadi kan kasarannya kembangannya itu tadi ya di awal soal pembukaannya, tentang keramahan kita, tentang mungkin banyak hal yang kita cerita tentang cuaca, tentang apa, bahkan pengalaman kita. Nah, tapi yang tembakan utama, istilahnya kayak anak panah itu targetnya itu pokoknya mereka harus mendengar apa dari kita, dan tentunya poin paling penting itu adalah sampai mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya di mulut dan di hati. Nah, bagaimana cara menuntun mereka untuk akhirnya menerima Yesus, Pak Victor? Silakan. Ya, terima kasih Pak Lukas. Jadi, bahwa kalau kita belum sampai tentang nama Yesus sebagai Tuhan, itu belum Injil, belum memberitakan Injil. Injil itu adalah Yesus sendiri. Jadi kita harus bicara sampai kata Yesus Tuhan. Gitu. Yesus itu juru selamat. Yesus Tuhan itulah yang mengasihi kita. Dan kata ini yang sangat dibutuhkan oleh dunia, apalagi di masa pandemi, yaitu bahwa Tuhan peduli. Kata ini saya rasa banyak sekali diucapkan oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat peduli kepada umatnya, kepada manusia. Jadi kita bilang, Tuhan itu peduli sama kamu. Di saat seperti ini, di saat kamu ini, Tuhan tuh mengasihi kamu, gitu. Satu mahasiswa juga, dan dia pengedar di Den Haag, kota Den Haag dulu, pengedar drugs ya. Itu waktu ketemu saya, itu waduh mukanya sengit, waduh pokoknya menghinanya luar biasa, apalagi ngomong Tuhan, terus apalagi dia bilang, oh ini pendeta ya, hahaha, gitu ketawanya nggak enak, ngenyek gitu. Terus saya bilang bahwa saya tahu bahwa kamu memerlukan jawaban dalam hidup, gitu. Tapi tidak ada yang bisa menjawab hidup ini. Kenapa? Karena di hidup ini tidak ada kepastian. Karena yang pasti adalah tidak pasti. Jadi susah, saya bilang. Nah, yang bisa memberikan kepastian hidup itu cuma Tuhan. Karena dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia jalan yang paling benar untuk menikmati hidup. Jadi itu juga. Jadi kita mesti sampai pada kata yang pasti bahwa ada jawaban dalam hidup. Yang pasti ada Tuhan yang mengasihi. Yang pasti ada Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Itu yang saya tekankan terus. Jadi pastikan itu bahwa ada Tuhan yang mengasihi. Dan semua orang butuh kasih Tuhan. Gitu Pak Lukas. Lalu kemudian tadi langkah-langkah praktis apa yang sampai mereka
terima Yesus yang kita bisa lakukan, tuntun mereka, dan juga sampai mereka ke gereja, dan kemudian lahir baru, dibaptis, sampai mereka bisa tertanam dalam gereja lokal, bahkan nanti bisa melayani. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi gini, kalau kita bersaksi ngomong sama dia, dan kalau ada kontak, ya kadang-kadang tuh mungkin perlu waktu. Jadi nggak bisa diterombol terus kayak koboi dari Texas, tembakin terus. Kadang-kadang perlu waktu, dan saya juga diajari dulu itu dalam waktu 2 kali 24 jam kita akan kontak dia lagi. Jadi jangan biarkan dia berhenti. Dan dalam waktu 2 kali 24 jam itu kita doakan dia. Kita doakan orang yang diinjili ini. Jadi itu satu. Ya, memang semuanya awalnya kita mesti mendoakannya. Karena kebanyakan sekarang penginjilan lewat virtual, gitu, lewat acara-acara seperti ini, lewat Zoom dan sebagainya, atau lewat WhatsApp. Nah, kita doakan. Nah, yang pertama, kalau kita sudah ada memberitakan Injil, orang itu terbuka. Waktu dia terbuka, kita bilang, untuk terima keselamatan dan supaya hidupmu dituntun dalam keselamatan itu, undanglah Yesus masuk dalam hatimu. Terus dia tanya pasti, bagaimana mengundang Yesus? Oh, gampang, nanti saya bimbing. Nah, itu. Ayo kita berdoa. Nah, kita bimbing. Dia terima Tuhan Yesus. Nah, waktu kita bimbing dia terima Tuhan Yesus, di situ baru kita juga bilang, kalau kamu mau supaya dia tinggal di hidupmu, akui semua dosamu. Nah, dia mulai cerita. Karena dia diterima. Manusia butuh penerimaan. Jadi, Yesus nggak langsung serang perempuan ini penuh dosa dan sebagainya. Tidak. Yesus melakukan konversasi untuk menunjukkan bahwa dia terima. Orang Samaria, ini orang Yahudi. Jaraknya jauh sekali, tapi diterima. Sehingga ada komunikasi. Jadi itu yang pertama, kita harus membuka dia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dengan cara bahwa Tuhan memperhatikan dia. Yang kedua baru dia akui semua dosanya di hadapan Tuhan. Setelah dia akui dosanya, katakan dalam diri kamu untuk berkata, aku tinggalkan dosa ini. Aku mau bertobat. Setelah dia berkata demikian, dia mau bertobat, terima Tuhan Yesus, dan dia mau berkata, aku mau hidup baru. Nah, kita melanjutkan sekarang bahwa untuk kamu bisa terus maju, iman itu perlu dilindungi. Kayak tanaman baru benih ditanam, itu banyak gangguannya. Gitu. Ada binatang lah, ada yang mau makan benih itu, dan seterusnya. Nah, kita perlu jaga. Nah, jaganya itu kamu harus ada di komunitas, yaitu di gereja. Nah, ayo kita datang ke gereja. Nah, untuk dia bisa datang ke gereja, nggak bisa datang sendiri. Karena buat dia itu ada jarak untuk masuk gereja. Kita yang bawa. Nah, hal yang baik kalau di BMC itu kan ada sel ya, ada perkelompok kecil. Nah, hal yang baik kita bawa ke keluarga kecil ini dulu supaya tidak kaget kalau besar. Kita bawa dia, ayo tak kenal lo ya teman-temanku. Kita ngobrol-ngobrol. Mereka ini orang-orang yang sama seperti kita juga. Ya, yang dulunya nggak ngerti Tuhan. Ayo kamu bertemu. Nah, setelah komunitas ini kita bawa dia ke gereja. Nah, waktu dia ke gereja, kita kasih tahu bagaimana, atau kita tanya pengalamannya bagaimana ke gereja. Wah, nanti dia kasih tahu. Nah, setelah itu kita baru bilang, langkah selanjutnya supaya dosa itu tidak berkuasa, kamu harus dibaptis. Nah, kita tunjukkan Roma 6, gitu. Ya, supaya hidupmu yang lama dikubur, kamu bangun dengan hidup baru. Nah, itu baru dia terbuka di sana. Nah, beberapa memang ada yang latar belakangnya dibaptisnya waktu kecil, gitu. Dia bilang, aku dulu dibaptis waktu kecil, gitu. Terus kita bilang, apa yang diajarkan oleh gereja, berbeda-beda gereja, itu baik semuanya. Dengan maksud baik, maksud saya. Tapi apa yang Alkitab lakukan, apa yang Yesus lakukan, itu yang kita ikuti. Yesus itu teladan gereja. Kita mesti ikuti teladan yang benar, gitu. Kalau kita ikuti teladan benar, nanti jalannya jadi benar, gitu. Ini bukan bicara soal yang lain, tapi bicara soal kebenaran. Nah, akhirnya dia terbuka, ya dibaptiskan. Nah, setelah dibaptiskan, kamu harus bertumbuh dewasa. Itu soalnya kamu ikut seperti ini, pemuritan. Kamu perlu dimuridkan supaya maju. Itu Pak Lukas. Jadi penting untuk mereka punya mentor.
Jadi orang yang membawa dia terima Tuhan Yesus ini kalau boleh jangan langsung dilepas. Kalau orang ini belum dewasa, dia baru jadi orang baru tapi sudah memberitakan Injil, membawa orang, kalau dia nggak panggil mentor dia untuk membimbing orang ini supaya orang ini bisa di-guide lebih maju. Gitu Pak Lukas. Terima kasih. Baiknya juga punya mentor yang penuh kasih ya. Kalau Iya. enggak dikasih taunya, kamu mau ngalamin sendiri atau mau saya bagikan? Nah, bicara untuk bawa ke gereja, ada yang bertanya, apa cara yang jitu untuk mengajak teman-teman kembali beribadah ke gereja? Karena selama ini sudah sering untuk dan mungkin terbiasa untuk ibadah online. Jadi bagaimana caranya untuk membuat mereka itu lebih rajin lagi ke gereja? Wah, ini kalau yang ini Pak Lukas lebih ahli kayaknya. Nggak, maksud saya gini, kalau orang mereka kebiasaannya orang biasa. Pertama-tama waktu pakai virtual nggak biasa, itu kenapa nggak ke gereja? Wah gini. Lama-lama sudah virtual sudah enak, udah malas ke gereja. Itu hanya kebiasaan itu. Nah, kebiasaan ini dapat dihancurkan dengan apa? Dengan sebuah visi. Gitu. Nah, kita bisa bicara kata Mika pasal 4 ayat 1. Bahwa nanti dikatakan pada hari-hari terakhir orang akan berduyun-duyun ke rumah Tuhan. Itu firman Tuhan, itu ya dan amin. Jadi rumah Tuhan ini tempat, dari kita akan jelaskan. Ini rugi kamu nanti. Orang lain cuma datang ke sini, kamu baru belakangan. Padahal kamu dulu sudah di sini, sayang. Jadi Mika 4 ayat 1 itu mengatakan bahwa rumah Tuhan itu akan berdiri tegak. Mengatasi gunung-gunung. Mengatasi tempat-tempat pertemuan. Lebih tinggi dari acara-acara tenis, acara sepak bola. Nanti akan kalah semuanya. Semua orang akan lari ke rumah Tuhan. Lah sayang kalau kamu tidak segera sekarang. Itu. Yang kedua, bahwa penjelasan-penjelasan tentang rumah Tuhan untuk beribadah itu perlu diangkat terus supaya mereka tahu bahwa oke, kita akan online di sana gitu. Nah, memang dengan pembatasan waktu dan maksud saya pembatasan tempat karena jarak harus dijaga, itu mungkin juga membuat mereka nggak biasa ya, snowball. Jadi yang penting mesti dikasih tahu ada visi yang Tuhan beri untuk membangun gereja, dan gereja ini akan didatangi orang berduyun-duyun. Mika pasal 4. Gitu. Gitu Ika. Ya, termasuk juga beda ya antara pacaran pakai online sama waktu ketemu langsung. Nah, kalau pakai online atau pakai telepon atau video call ya ketemunya sebatas kangen rindu. Tapi kalau kita bisa datang, yang pasti begini, feedback dari jemaat yang hadir dalam ibadah onsite dibanding dengan waktu online, itu bukan hanya sekedar mereka bisa menikmati suasana. Ya, suasana itu nggak bisa didapatkan ketika mereka ada di ibadah online. Berbeda sekali. Ya, contoh sekali kalau kita belanja ya langsung pegang barangnya dengan cuman belanja secara online, ya kan. Nah, lalu juga mereka berkata bahwa selain suasana, tapi sesuatu yang mereka sendiri rasakan jauh lebih bisa fokus dan konsentrasi ketika ada dalam ibadah onsite, ya. Nah, kalau memang sementara karena dianjurkan pemerintah untuk online, tidak ada onsite masih oke. Tapi sementara kalau kita sudah punya kesempatan ibadah onsite, bahkan kita sudah divaksin, ya kan? Kita sudah dilindungi kalau vaksin yang Pfizer maupun Moderna 95%, ya kan? Dan bahkan tadi sebenarnya disurvei bahwa dari pertemuan ibadah di gereja itu ketika justru orang lebih tertib dengan menjaga jarak, pakai masker, maka tingkat penyebaran di gereja itu sangat minim sekali. Jauh lebih besar di supermarket, jauh lebih besar di tempat pekerjaan, jauh lebih besar di tempat-tempat umum. Nah, kita bisa membantu menolong mereka. Kalau kamu saja ke mall, ke supermarket, kemudian bekerja, kamu nggak takut, ya.
Tapi kenapa kamu ke gereja takut? Ya kan? Karena sebetulnya kita percaya bahwa ketika kita hadir dalam ibadah onsite, itu ada sesuatu yang spesial. Kata tadi Pastor Victor berkata bahwa rumah Tuhan tempatnya berkumpul. Ya. Dan waktu kita berkumpul, kita bisa berinteraksi, saling membangun, menghibur, menguatkan, bahkan saling peduli dan mendoakan serta memperhatikan. Nah, sekali lagi, jadi memang kebiasaan yang sudah nyaman dengan online, tentunya ya mungkin ada yang berpikir enak nggak usah mandi, ya kan? Bahkan juga sambil kebaktian online bisa bangun kapanpun karena aku cuman bisa lihat nanti aja lah kalau aku lagi sibuk, nanti kalau sudah senggang waktunya baru aku akan lihat rekamannya dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, jelas itu akan ada perbedaan. Jadi gini, kalau seandainya pemerintah belum mengizinkan ibadah onsite, maka kita mentaati peraturan pemerintah. Tetapi ketika pemerintah mengizinkan, bahkan sekarang diperlonggar setelah semakin banyak yang vaksin dan juga penyebaran semakin menurun, ya, maka kita kembali ke rumah Tuhan ibadah secara onsite, ya. Karena apa? Karena ingat bahwa waktu kita online, kita bisa hanya menyaksikan. Tetapi kalau waktu kita onsite, kita bisa ikut melayani, ya, kita bisa membagikan kasih kepada yang lain, ya. Itu mungkin tambahan dari saya, ya. Silakan Ika. Yang single juga harus ke gereja, Pak, biar pilihannya lebih banyak. Tapi selain itu ya, kan kita bicara tentang berkata-kata. Maksudnya membagikan apa yang kita alami atau mengalami Injil tersebut gitu, Pastor Victor. Tapi gimana nih kalau misalnya ada kita itu yang mau menginjil itu merasa kayaknya kita masih kurang diberkati gitu. Seperti kan gini, kalau misalnya apalagi bicara tentang keuangan gitu kan, ada kendala-kendala yang dihadapi. Jadinya kalau misalnya kita mau berbagi sama orang-orang, apalagi bicara tentang berkat, kadang tuh merasa seperti kayak, tapi kayaknya aku masih belum terlalu gimana lah. Jadi kayaknya kalau mau menyampaikan sesuatu yang seperti itu tuh kayaknya, kayaknya enggak deh gitu. Nah kalau misalnya ada orang-orang yang punya berpikiran keterbatasan seperti itu gitu, gimana caranya tuh untuk memberikan dorongan atau masukan untuk mempersiapkan mereka gitu loh? Iya, baik. Memang gereja memang harus menjadikan orang murid. Jadi memang harus itu. Itu yang pertama, orang percaya boleh jadi murid supaya bisa mengajar dengan baik. Tapi yang kedua yang saya mau katakan pertanyaannya ini, kalau misalnya orang itu ngerti, gini ceritanya. Kalau kita mau supaya orang lain diselamatkan, kita misalnya membagi berkat, bersaksi, pengalaman, itu seperti kita membawa energi kuasa Tuhan turun kepada orang itu. Supaya orang diberkati, berkat itu akan lewat kita dulu. Gitu. Kita akan nikmati. Contohnya misalnya saya berdoa buat orang sakit, maka kuasa kesembuhan itu akan mengalir dulu lewat saya, akan datang ke dia. Gitu. Nah, ini pengertian ini perlu diberikan pengertian bahwa kalau kita berkati orang lain, itu kita akan diberkati. Gitu. Karena beri, maka kamu akan diberi. Jadi, kalau kita memberi, saluran kuasa Allah itu bekerja kembali dalam diri kita. Gitu. Jadi, yang kedua, kalau kita memberitakan tentang pengalaman, bagaimana Tuhan tolong kita. Mungkin kita hari-hari ini ada masa-masa sulit, memang. Gitu. Tapi kita pernah mengalami pertolongan Tuhan. Semua orang yang sudah kenal Tuhan pasti punya pengalaman itu. Nah, dia ingat semua yang Tuhan pernah lakukan waktu lalu, gitu, pertolongan yang Tuhan kerjakan waktu lalu. Jadi dia akan ceritakan. Nah, waktu dia ceritakan ini, supaya nanti dia bisa bersaksi lagi, Tuhan harus bikin mujizat lagi. Nah, itu yang Tuhan kerjakan kalau kita bersaksi. Kita bersaksi, dia bikin lagi. Kita bersaksi lagi, Tuhan bikin mujizat baru supaya bersaksi lagi. Itu. Jadi kita mau kasih tahu pada semua orang bahwa orang-orang percaya bahwa kalau kita menjadi berkat, memberkati orang atau bersaksi, itu kuasa Tuhan mengalir lebih dulu lewat hidup kita. Kalau kita bagi berkat, berkat mengalir lewat hidup kita.
Kalau kita bagi kesaksian, Tuhan bikin kesaksian baru supaya kita akan bersaksi lagi. Itu Ika. Jadi masalah itu juga berkat ya, Pastor. Kan habis itu nanti jadinya bisa lihat mujizatnya Tuhan. Amen. Ini ada juga nih yang bertanya, berhubungan dengan orang-orang yang suka berdebat itu. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita jangan masuk dalam perdebatan? Maunya kan nggak berdebat, tapi kalau orangnya itu ngajakin debat terus bagaimana? Iya. Ajak guyon. Enggak, maksud saya ada orang yang suka gitu tuh ada memang. Tapi kita mesti ya belajar bahwa ini mesti didoakan. Ini barrier gitu. Barrier entah kenapa dia berdebat. Itu barrier ini kita kan enggak tahu. Misalnya dia pernah dapat ajaran yang salah misalnya. Itu kan begitu. Ya, dihajar habis-habisan gitu. Tidak apa-apa gitu. Saya diundang di Jogja waktu itu ada retret mahasiswa. Terus 2 pembicara. Nah, saya pembicara kedua itu temanya gereja membutuhkan Roh Kudus. Nah, saya ngomong, terus orang kalau dipenuhi Roh Kudus akan bahasa roh. Waduh, dalam sesi seperti tanya jawab ini, pembicara saya yang kedua ini narasumber, dia yang debatin saya. Wah, lawan. Woi, saya bilang ini mestinya mahasiswa yang tanya, bukan dia. Wah, terus saya kasih tahu. Wah, dia debat. Saya bilang, oh gini, karena ini kan anugerah. Kalau anugerah itu sesuatu yang kita nggak bisa lakukan, datangnya dari Tuhan. Jadi nggak usah masalah. Kalau misalnya Bapak punya pengertian bahwa Roh Kudus itu datangnya sewaktu-waktu, nggak bisa semaunya kita, ya udah terima saja yang Bapak ngerti itu. Karena Tuhan tuh bekerja sesuai ukuran kita, saya bilang. Saya kalau datang ke air terjun bawa gelas cuman air tempat gelas seperti ini, saya pulang dapatnya airnya cuma segini kok. Gitu. Tapi kalau saya buka lebar, saya akan dapat banyak. Jadi saya bilang lebih baik kita terbuka sama Tuhan. Gitu. Nah, terus yang kedua saya bilang, dalam Lukas pasal yang ke-11 itu dikatakan, kalau kita minta Roh Kudus, gak pernah Tuhan bilang, nih roh setan biar kumat dulu, nanti setelah itu tak sembuhkan. Nggak pernah itu. Ya. Dibilang Bapak yang jahat aja di muka bumi tahu memberi pemberian yang baik pada anaknya, apalagi Bapak di sorga. Kalau kamu minta Roh Kudus, kamu akan menerimanya. Jadi jelas saya bilang gitu. That's it, saya bilang. Gak usah diperdebatkan, karena ayatnya sudah ada, saya bilang. Tahun depannya lagi, saya diundang yang sama, pembicaranya sama. Saya bilang, ini mahasiswa ini benar-benar ngerjain pembicara, saya bilang. Tapi yang luar biasa, saya kaget. Waktu panitia bilang, Pak, sebelum acara kita berdoa dulu. Waktu pegangan tangan, karena dia pembicaranya terlambat. Karena saya tinggal di Eropa, gara-gara tinggal di sini, nih, jadi waktu tuh ini tepat semuanya. jadi dia terlambat, jadi cepat-cepat terus dia masuk langsung. Ayo kita doa, kata panitia. Ya sudah sembahyang. Dia sembahyang sebelah saya, pegang saya. Dia bahasa roh. Apa kata orang masuk? Duh, itu kaget. Tahun lalu debati saya habis-habisan. Dan di situ saya tanya, kenapa? Dia bilang, waktu kamu sebut Lukas itu, saya kaget sekali. Kenapa saya nggak terbuka? Gitu. Oh, jadi dia diajari, gitu kan? Ini dia kan dosen. Dosen ini kenapa bisa jadi dosen? Karena sekolah. Nah, tergantung siapa yang ngajari gitu. Karena murid tuh percaya banget sama gurunya, ngomong apa aja dia percaya gini, gitu. Akhirnya setelah dia belajar gitu, ya ampun. Kalau saudara baca sejarah ya, banyak sejarah dunia itu diputar balikkan. Yang ceritanya nggak benar semua, ngawur benar-benar. Jadi di Belanda ini nggak ada cerita bahwa ya, Belanda menjajah Indonesia, nggak ada. Ngerti nggak saudaraku? Jadi anak-anak saya itu di sekolah nggak pernah diajarin. Wah, Indonesia, Belanda itu wah baik sekali sama Indonesia. Nggak ngerti awalnya, saya bilang. Jadi itu bisa terjadi. Nah, jadi pelan-pelan saya mau supaya kita nggak usah masuk perdebatan, tapi ya itu tadi, kita harus menerima orang dengan kekurangannya. Gitu. Nah, itu sebagai sikap yang Yesus tunjukkan.
kepada mereka-mereka yang tidak mengerti, gitu. Sikap Yesus sampai di kayu salib pun Yesus tidak marahin mereka, tapi orang Farisi dia marahin, gitu. Sudah baca Alkitab tapi sombongnya, ya itu yang nggak baik, gitu. Tapi kalau orang nggak ngerti terus ngelawan, is normal, gitu. Itu normal, saya bilang. Kenapa ya normal? Saya dulu orangnya begitu. Saya itu di sekolah, guru saya itu kalau bilang, wes ono Victor rusak sekolah itu. Saya orangnya nggak gampang terima, mesti tak debat. Apa aja tak debat, gitu. Kenapa? Karena saya tahu, saya dulu anaknya pendeta. Jadi waktu kecil itu dididik tuh gampang nyerah sama orang, nggak boleh ngelawan. Kamu itu anaknya pendeta. Tapi lama-lama yang namanya manusia bangkit, boleh ini terus diinjek kamu. Jadi timbul. Nggak taunya itu masalah kejiwaan. Jadi karena saya rasa, oh saya dulu dikecilin, sehingga saya nunjukin diri saya. Gitu. Nah, yang biasanya orang-orang suka berdebat itu sebenarnya orang-orang yang membutuhkan jawaban. Jadi jangan langsung mengklaim, menunjukkan pada sikap yang jahat, menolak dia, tidak. Tambah orang seperti ini sebenarnya butuh jawaban. Kalau dia ketemu itu, dia akan jadi jawaban yang dia akan memberitakan dengan kuat sekali. Gitu, Ika. Wow, luar biasa. Jadi seperti yang Pak Victor tadi katakan bahwa mereka membutuhkan jawaban. Nah, jadi diperlukan selain kasih juga doa, tapi juga keberanian ya. Bahkan sampai istilahnya kita harus rela malu walaupun memberitakan Injil dihina, diejek, diolok, dan sebagainya. Nah, Pastor Victor, seperti yang Paulus pernah tulis dalam Korintus bahwa aku yang menanam, Apolos yang menyiram, namun Tuhan yang memberi pertumbuhan. Nah, sekarang dalam penginjilan, Pastor Victor, kira-kira hal-hal apa yang kita bisa lakukan dalam penanaman, atau mungkin ternyata kita adalah bagian penyiraman, tapi nanti Tuhan yang menumbuhkan. Nah, kira-kira apa yang kita bisa lakukan untuk menanam maupun menyiram supaya satu kali jiwa yang mungkin mendengar berita Yesus itu, hari ini mungkin kita beritakan dia masih menolak. Tapi penting kita terus berani, terus konsisten, terus pokoknya tidak malu, beritakan terus, sampai akhirnya nanti Tuhan memberi pertumbuhan. Nah, kira-kira apa yang Pastor Victor bisa berikan ide buat kita semua? Atau nasihat? Ya, terima kasih Pak Lukas. Oke, jadi saudaraku, yang kita harus lakukan pokoknya beritakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Terus beritakan Injil, ya. Dan waktu kita beritakan Injil, gitu, kita memang berdoa supaya orang itu menerima Tuhan Yesus dan diselamatkan. Artinya berita Injil itu harus sampai, gitu. Jadi jangan berhenti sampai kepada hal itu. Tapi kalau misalnya orang itu menolaknya, enggak apa-apa. Benih itu sudah masuk. Paling sedikit saudara sudah tanam di sana. Dan itu kayak bom waktu, gitu. Satu kali dia meledak. Ya. Seperti yang saya singgung ini. Orang ini didatengin terus tentang kasih Tuhan. Dia ngomong, Tuhan mengasihi kamu. Padahal orang ini sudah bilang nggak percaya, apa semua terus didatengin. Lama-lama runtuh juga, itu. Dan orang ini melihat bahwa sikap orang ini luar biasa. Kenapa orang ini tetap mau ngomong sama saya? Padahal saya sudah menolak. Berarti ada sesuatu yang dia pingin saya alami. Nah, di situ. Jadi ada kalanya memang perlu waktu. Terus sekarang memang pertanyaannya di kitab Korintus tentang ada Apolos yang menyiram, yang menanam, ya, ada yang menyiram dan sebagainya. Itu memang bicara tentang kesatuan. Itu bicara kesatuan tubuh Kristus. Tapi kalau soal penginjilan, tetap benih itu harus diberitakan. Satu kali nanti dia akan tumbuh. Mungkin tidak hari ini, tapi besok. Gitu. Dan jangan berhenti untuk menghubungi. Kalau saudara sempat kontak, dan bagus sekali kalau saudara bisa punya kontak dengan orang baru. Untuk memfollow up hal itu. Ya. Supaya orang itu boleh datang kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita sudah memberitakan, sudah, kita bilang aja, dah selebihnya tangan Tuhan, gitu. Pasti, ya Tuhan bekerja, gitu. Karena ada beberapa orang yang saya temui juga,
baik yang di Surabaya, di Jakarta. Mereka bilang, Pak Victor ingat enggak saya? Saya bilang, saya nggak ingat. Saya bilang, Pak Victor udah ngomongin saya nggak mau bertobat. Tiba-tiba, Pak, gitu. Adik saya cerita. Terus saya bilang, saya pernah dengar nih Pak Victor dulu, tapi saya dulu nggak mau. Tapi sungguh dia bertobat terima Yesus. Jadi benih itu klik waktu ada sesuatu yang lewat, yang kembali dihidupkan. Dan dia akhirnya bertobat terima Tuhan Yesus. Jadi memang jangan berhenti dan jangan putus asa kalau orang itu belum datang kepada Tuhan lewat hidup saudara. Tapi satu kali orang itu pasti menerima Yesus sebagai Tuhan. Tuhan berkati. Luar biasa, Pastor. Luar biasa banget apa yang Pastor bagikan buat kita. Bagi Anda yang menyaksikan dan bergabung bersama kami di Zoom, kami masih membuka sesi tanya jawab. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di komen melalui Facebook Live, ataupun Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di nomor telepon 267 210 1794. Kita masih akan membuka beberapa pertanyaan terakhir dikarenakan waktu, mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi. Dan bagi Anda yang bergabung bersama kami, Anda yang berada di Philadelphia, Anda bisa bergabung bersama kami setiap hari Minggu jam 9.50 pagi untuk menyaksikan ibadah online, ataupun Anda bisa registrasi di BethanyMiracleCenter.org setiap hari Selasa sampai hari Sabtu. Registrasinya akan dibuka bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama kami jam 8 pagi ataupun jam 10 pagi. Dan bagi Anda English speaker, Anda bisa bergabung bersama kami di ibadah jam 12 siang bersama Arrow Generation. Mungkin dari Pastor Lukas, apakah ada pertanyaan lagi untuk Pastor Victor? Ya, Pastor Victor, pertanyaan saya yang terakhir yang bisa mewakili teman-teman yang lain adalah kalau Pastor Victor kan punya begitu banyak pengalaman-pengalaman dalam memberitakan Injil dan juga ilustrasi-ilustrasi sehingga bisa menjawab. Nah, untuk jemaat yang mula-mula atau bahkan yang sudah lama jadi orang Kristen tapi selama ini malu bersaksi, malu memberitakan Injil dan sebagainya, maka tadi kan hal-hal yang Pastor Victor bisa berikan secara kreatif dan inovatif melalui sosial media, mungkin langsung ngomong nggak berani, mungkin melalui WhatsApp, ceritakan, sharingkan, atau ada quote-quote kata-kata dari Alkitab atau dari pesan hamba-hamba Tuhan tertentu yang menjadi berkat. Nah, hal yang paling penting apa buat Pastor Victor pesankan buat teman-teman semua di sini untuk betul-betul punya keberanian, tekad, bulat apapun terjadi, pokoknya orang tuaku harus terima Yesus. Pokoknya teman-temanku itu harus terima Yesus. Ya, walaupun tentu tahu perjalanannya itu ada yang mudah, tapi ada yang melalui proses mungkin sekian lama, bahkan ditolak, bahkan dihina dan sebagainya. Ya, silakan Pastor Victor. Ya, terima kasih Pak Lukas. Terus saudaraku, seperti Paulus tadi bilang bahwa kalau aku tidak memberitakan Injil, aku celaka. Gitu. Jadi dengan kata lain, kalau engkau tidak memberitakan Injil, engkau sial. Gitu. Itu kata yang dipakai, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Kata celaka di sini itu artinya aku sial. Nah, biasanya setiap orang dimanapun, saya sendiri dulu, itu karena diajari. Orang hidup karena contoh. Jadi kita mesti ngajarin. Mentor ini harus ngajarin. Supaya bisa gampang. Misalnya bikinlah pertemuan misalnya doa bersama gitu. Saya kagum di beberapa orang yang melakukan sekarang doa untuk orang sakit. Waduh. Nah, mulai ya sembayangin gitu. Nah, saya senang yang kami lakukan sekarang namanya prayer room. Prayer room ini sebenarnya untuk mengajak orang bisa berdoa. Biasanya kalau disuruh sembahyang takut. Tapi di prayer room ini, saudaraku, cuma 2 menit kita kasih tahu. Dan orang-orang mulai berdoa. Bagus. Ya, nah, terus kita ajari untuk memberitakan Injil. Saya ceritakan pengalaman saya pada orang-orang. Terus inilah caranya, sederhana. Gitu. Nah, ini istilah gini, penginjilan bukan cuma diceritakan. Penginjilan itu kayak doa. Gitu. Doa semua orang Kristen bisa doa kan, betul kan ya toh?
Jadi mestinya memberitakan Injil bisa untuk diberitakan pada orang lain gitu. Nah, cuman nggak ada contoh gitu. Nah, kita lakuin aja gitu. Bikin pertemuan gitu atau acara menginjil di luar. Nah, kita datang jalan sama mereka, melihat mereka bagaimana memberitakan Injil. Itu satu. Yang kedua, ya tadi sudah diajari juga bagaimana menulis WA paling sederhana, kasih tahu mereka bahwa waktu kalian share, waktu kalian buka YouTube dari BMC misalnya, terus kamu share, itu memberitakan Injil. Jadi sesimpel itu memberitakan Injil. Nggak sulit, gitu istilahnya. Jadi kalau kamu share acara misalnya, wah ibadah nih, share langsung. Itu memberitakan Injil buat teman, buat saudaramu. Gitu. Apalagi sekarang ini, apalagi BMC juga memberikan tema-tema di ibadah, jadi orang tahu, oh ya ini, jadi oh ini cocok nih buat teman saya ini. Kamu bisa dengar, ini menarik. Nah kalau teman sama teman ngomong, ini gampang, nggak usah jauh-jauh. Atau family, kontak mereka, gitu. Tetangga juga boleh, gitu, untuk kasih tahu, cepetan ya, ini penting sekali. Atau kurang berapa menit lagi, gitu, kalian kasih kabar ke mereka. Itu pun sudah cara untuk memberitakan Injil. Jadi paling praktis sekali ya udah, ajari aja sembahyang buat orang sakit, itu paling gampang. Ya. Karena orang sakit semua butuh doa, jadi kita doain aja. Jadi ayo kita mau ikut doa, sembayangin, bikin. Saya sendiri lagi memikirkan itu. Jadi bikin pertemuan yang kita menyembayangin orang sakit. Dah. Ya, bawa di situ kita doain, dan ada banyak orang sudah mengalami kesembuhan. Jadi baik itu di jemaat kami di Belanda dan di beberapa tempat. Jadi kita percaya kuasa Tuhan. Nah, itu saja. Mungkin karena contoh itu Pak Lukas yang penting. Jadi ayo jangan cuma diomong, kita sama-sama melakukannya. Lebih praktis gitu. Iya. Sama-sama melakukan, berarti bagi Anda yang belum subscribe ke channel YouTube BMC, Anda bisa subscribe and nyalakan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami, dan juga Anda bisa mendapatkan notifikasi saat kita memiliki video live seperti sekarang ini. Jadi pastikan Anda share supaya bisa menjadi berkat dan menjadi dampak positif bagi saudara-saudara Anda, keluarga Anda, komunitas Anda, dimanapun Anda berada. Malam hari ini saya ucapkan terima kasih sekali untuk Pastor Victor Daud atas waktunya. Terima kasih Pastor Victor. Juga untuk saudara-saudara yang berada di Indonesia, selamat pagi dan terima kasih. Pastor Lukas, ada kata-kata terakhir yang Pastor ingin sampaikan? Silakan Pastor. Ya, mari kita semua semangat memberitakan Injil, sebab memberitakan Injil merupakan panggilan amanat agung Tuhan Yesus buat setiap kita. Diselamatkan untuk menyelamatkan yang lain. God bless you. Mari kita sama-sama bawa di dalam doa. Mungkin Pastor Lukas bisa berdoa ya, untuk kita berdoa sekali lagi bersama-sama. Tuhan, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa, terutama mereka yang terhilang, mereka yang belum percaya Yesus, dan ajari kami Tuhan untuk setelah menerima dalam pemuritan ini Tuhan, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, untuk memberitakan Injil dengan hikmat, dengan kasih, dan juga dengan keberanian serta keuletan Tuhan. Berikan kepada setiap kami Tuhan inspirasi-inspirasi, kreativitas-kreativitas yang baru, melalui kata-kata, melalui juga kesaksian, melalui juga teladan hidup kami, maupun apapun yang kami bisa lakukan untuk membawa orang datang kepada Yesus, dan juga Tuhan mereka mengalami kelahiran baru, sampai mereka dibaptis, bahkan mereka juga tertanam dalam gereja lokal. Berkati Pastor Victor, juga yang sudah menjadi narasumber malam hari ini. Kami percaya Tuhan akan terus tambahkan hikmat, pengurapan untuk semua keluarga dan juga jemaat yang ada di FMC, yang ada di Belanda Tuhan. Kami percaya akan tiba waktu yang tepat, mereka akan benar-benar terus mengalami kemurahan demi kemurahan, bahkan anugerah untuk mereka ibadah secara onsite. Lebih lagi Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, tuayan jiwa-jiwa juga memberkati semua hamba-hamba-Mu yang ada,
baik juga yang di Amerika maupun juga anak-anakmu yang ada di Indonesia. Tuhan berkati dengan limpah. Kami juga berdoa untuk semua tim daripada BMC Sum Pemuritan, untuk moderator dan juga untuk operator. Tuhan memberkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi berdoa buat setiap saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Saudara kami yang dalam keadaan takut, Tuhan yang memberikan iman dan pengharapan. Saudara kami yang sedang putus asa, putus harap, Tuhan yang memberikan pengharapan yang baru. Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang mundur dari Tuhan, yang sudah Tuhan mengalami jauh dari Tuhan, Tuhan sendiri yang membuat kami kembali datang kepada Tuhan. Dan Roh Kudus jamah setiap kami, dimanapun kami berada, supaya kami mengalami Yesus. Kami benar-benar berjumpa dengan kasih Yesus setiap saat. Berkati juga Tuhan untuk kota di mana kami tinggal, juga untuk negara di mana kami berada. Kami memberkati supaya benar-benar Tuhan pandemik ini segera selesai dengan cepat dengan cara Tuhan. Juga memberkati program pemerintah untuk mempercepat vaksin COVID supaya semua pelaksanaan, distribusi, semuanya berjalan dalam anugerah Tuhan, semuanya sehat, dan kemurahan Tuhan menyertai kami semua. Mari bersama-sama angkatlah kedua tangan saudara, sekarang terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah orang-orang yang membawa kabar baik, itulah kabar Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Terima kasih Pastor Victor. Terima Terima kasih Pastor Lu.